Akhirnya Ferry Irwandi dengan si Ibu Gusti Ayu ya, akhirnya berani berdebat, berdiskusi langsung secara publik, dan ini betul-betul kita hormati teman-teman ya, kedua belah pihak yang saling ribut ini selama berhari-hari akhirnya bersedia bicara melalui podcastnya siapa tuh, Densu itu ya, siapa sih Densu itu gue lupa ya. Nah, ini kita lihat teman-teman ya, gue kasih lihat sekilas mengenai kasusnya mereka ini ya. Jadi si Densu, eh, Ferry Irwandi versus Gusti Ayu, siapa yang buzzer katanya ya, sudah ditonton oleh lebih dari 600.000 ya. Ketika gue buka video ini ya, 1 jam lebih, 90 menit teman-teman ya. Cuman ya seperti kita ketahui ya, bahwa perdebatan di negeri Konoha itu kadang-kadang tidak berkualitas ya. Si A ngomong A, si B ngomong B, nggak nyambung ya. Jadi Fraksi. teman-teman mungkin nonton sendiri nanti teman-teman ya. Nonton sendiri aja dari eh, channelnya si Bang Densu ini. Gua akan kasih ini nih, komentar netizen teman-teman ya. Ini adalah komentar netizen dari Bapak Fatia Puja Kesuma. Fatia Puja Kesuma. Kita nontonin sama-sama ini review dia menurut dia mengenai Ferry, podcastnya Ferry itu ya bersama Ibu Aju. Gue sendiri nggak nonton habis ya karena gue juga terlalu sibuk, mohon maaf ya, tapi kita kasih sekilas komentar netizen. Oke, gua habis nonton debatnya Ferry dan Mbak Ayu. Menarik, menarik, dan menurut gua nggak ada yang menang banget ya, yang kayak tepuk tangan, wah hebat sekali, nggak ada, nggak ada. Santai aja, santai. Cuma memang yang nggak asik adalah debat itu kan enaknya basisnya sama, baru argumennya dilaga gitu. Nah ini mereka berdua ini basisnya ada beda. Yang satu merasa orang hilang tuh lebih penting, ya kan? Jadi apalah itu narasi hilang dihilangkan, nggak penting. Cari dulu dua orang ini, bla bla bla. Nah yang satunya bilang, oh nggak bisa, narasi DFK itu berbahaya dan bla bla bla. Jadi yang satu main catur, yang satu main takraw, nggak nyambung. Dari awal sampai akhir nggak ketemu. Sampai akhir ya tetap dengan argumennya masing-masing gitu. Tapi kalau gue ya, gua tuh nggak bisa membayangkan orang terdekat gua hilang. Nggak bisa. Kalau meninggal gua kebayang. Misalnya orang tua gitu ya. Gua kebayang tuh memegang jasadnya yang dingin, menguburkan dia. Kebayang. Tapi kalau hilang, lo nggak tahu dia di mana. Masih hidup? Apa udah meninggal? Lo bertanya setiap hari dia di mana. Lagi apa, kondisinya gimana, kalau hidup di mana tinggalnya, kalau meninggal di mana kuburnya. Lo nggak bisa makan, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa, nggak ada rasa tenang dalam hidup lo, nggak ada artinya lagi semua ini. Farhan dan Reno punya orang tua, punya kakak, punya adik, punya keluarga, yang nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Kemarin yang satu ketemu, makanya gue berharap nih, ini dua orang ini lagi main gundu lah di suatu tempat gitu, ngapain kayak berbahagia gitu, selamat hidup. Mau itu endingnya komedi diketawain orang nggak apa-apa, tapi selamat dan hidup. 98 itu 13 orang nggak jelas sampai sekarang ada di mana. Mereka bukan sampah keluarga, bukan. Mereka kecintaan keluarga, mereka dibanggakan, mereka diharapkan kehadirannya dan kontribusinya untuk keluarga. Tapi nggak jelas sekarang ada di mana. Kalau hidup tinggal di mana, kalau meninggal kuburnya di mana. Bayangin jadi keluarganya. Oke, gua habis nonton. Oke ya, jadi dia mengatakan bayangkan orang terdekat lo pergi dan gua nggak kembali ya tanpa lo tahu kabarnya. Ya terus terang gua ada di pihaknya Ferry ya. Sejak awal gua berada di pihaknya Ferry dan gue tidak suka dengan orang-orang yang berusaha mengintimidasi atau mengancam atau membungkam suara-suara kritis, karena suara kritis itu dijamin oleh undang-undang dan tidak perlu dibatas-batasin, karena batasnya lu dengan batasnya gua itu berbeda. Batas yang berbeda ini kalau diterjemahkan ke dalam hukum gua di penjara gitu kan. Jadi sebaiknya kebebasan berpendapat itu dibiarkan saja. Kalau lu tidak sepakat ya lu berdebat langsung gitu loh. Seperti si Bu Ayu ini, walaupun dia sudah dikejar berhari-hari ya, akhirnya dia bersedia untuk podcast. Itu hal yang kita respect ya, kita bagus ya kepada si Bu Aju itu. Nah, ada yang berkomentar, new logic ya has been founded. Prioritas adalah koreksi kata dulu, nyawa nanti dibahas kemudian. Nah, ini sarkastis ya, mengejek si ibu itu ya. DFK itu adalah diskriminasi, fitnah, dan kebencian, bukan sih? Oke. Secara nggak langsung, abang ini ada di sisi gagasannya Ferry. Ya, gua rasa semua orang juga di gagasannya Ferry ya.
Karena gimana pun juga menemukan yang hilang itu lebih penting ketimbang yang satunya nama yang hilang aja nggak inget. Tapi tetap aja komenku ini bla bla bla. Oke lah ya. 101 tindakan si Gemoy akan kita saksikan di akhirat teman-teman ya. Gua benar-benar penasaran dosa ngilangin orang itu ganjarannya apa. Oke. Oke, teman-teman ya. Seperti itu. Sekarang gue akan menghubungkan dengan kasus pajak gue. Kayak ini kasusnya pajak nih, channelnya pajak ya. Diskusinya Ferry dengan si siapa, gue lupa lagi, Ibu Gusti Aju ya. Ini ya boleh lah ya, boleh lah. Tetapi tidak bermanfaat dalam hal edukasi ya. Dalam hal edukasi ini hanya menimbulkan perdebatan baru dan saling mengejek, saling menginjak yang baru ya. Tidak ada edukasi yang benar-benar sesuai hukum gitu loh. Karena nggak nyambung, yang satu ngomong A, si B ngomong B gitu. Tidak nyambung antar para pihak. Akan lebih baik ya menurut gua kalau ini dihadirkan yang namanya ahli gitu ya, ahli, terutama ahli hukum gitu loh, ngomongin hukum pasal demi pasal. Kenapa? Karena Indonesia negara hukum. Kalau emang ada hukumnya begitu ya kita sampaikan. Kalau nggak ada hukumnya jangan gitu kan. Ya, tapi ini hal yang wajar lah ya. Ketidakpastian hukum itu adalah hal yang sangat lumrah di negara berkembang ya, terutama di Indonesia. Teman-teman ingat ya ketika gue berdebat dengan petugas pajak. Ketika gue berdebat dengan petugas pajak mengenai larangan merekam di kantor pajak. Lu tahu ya teman-teman, di kantor pajak ada satu mazhab yang melarang orang merekam di kantor pajak. Padahal gue berpendapat bahwa kantor pajak itu adalah ruang publik, sehingga gue boleh merekam. Ya kan, gue bilang kantor pajak adalah ruang publik, sehingga boleh merekam. Si oknum petugas pajak tidak membantah. Dia tidak membantah. Dia cuma bilang, pokoknya lu nggak boleh masuk kalau lu sedang merekam. Gitu loh, kan bangsat begitu caranya ya. Gua sudah tanya, ini ruang publik atau ruang private gitu ya. Dia tidak mau menjawab. Dia tidak peduli ini ruang publik atau ruang private. Pokoknya kalau lu merekam, gua adalah pemilik lokasi ini, lu nggak boleh masuk gitu kan. Kemudian gue tanya, apa dasar hukumnya tidak boleh merekam di kantor pajak gitu kan? Dia tidak mau menjawab. Dia tidak bilang pasal sekian ngomongnya dilarang merekam. Nggak peduli dia, nggak mau. Dia mau bilang pokoknya kami sudah benar. Lu salah. Kalau lu mau masuk ke kantor pajak, lu harus ikuti maunya kami. Kan bangke kalau gitu caranya ya. Tetapi itu hanya oknum petugas pajak di negeri Konoha teman-teman ya. Kalau Indonesia nggak ada begitu, pada bagus orang Indonesia ya. Kemudian gue juga sering kali mempertanyakan dasar hukumnya ya. Kan tadi gue bilang dasar hukumnya apa, dia tidak mau jawab gitu kan. Sekarang gue bilang, oh kalau nggak ada dasar hukumnya berarti kan tidak ada larangan merekam gitu dong. Tidak ada dasar hukumnya melarang orang merekam di kantor pajak, yang kantor publik. Dia tidak membantah, dia tidak bilang oh Anda salah kami benar, enggak gitu. Dia cuman bilang pokoknya kami sudah benar, Anda tidak boleh merekam di kantor pajak. Kalau lu mau berurusan dengan kantor pajak, lu harus berhenti merekam katanya. Anjing, cara kerja begitu ya. Jadi nggak nyambung teman-teman. Perdebatannya tidak sehat. Perdebatannya itu tidak nyambung, tidak edukatif gitu loh. Gua ngomongin hukum, dia nggak peduli apa yang lu omongin. Pokoknya kalau lu mau ikuti masuk kantor pajak, lu harus ikuti keinginan pribadinya si oknum petugas pajak gitu loh. Ya, begitulah teman-teman ya, di negeri yang nggak jelas ini memang begitu negara kita, teman-teman. Tapi anyway, gua respect dengan Ibu Gusti Ayu ya. Dia sudah bersedia untuk masuk ke podcast saja, itu sudah bagus, teman-teman. Lu pernah dengar nggak petugas pajak atau orang di Kementerian Keuangan berani datang ke podcast siapapun untuk berdiskusi mengenai larangan merekam? Ada nggak, teman-teman? Tidak ada, teman-teman ya. Tidak ada satupun petugas pajak yang berani berdebat atau berdiskusi secara publik mengenai larangan merekam di kantor pajak. Nggak ada, teman-teman ya. Kalau sampai ada, kita kuliti rame-rame. Nggak ada, teman-teman ya, nggak ada. Anak SD aja, anak SMP aja sudah bisa berdebat mengenai ini. Satu, itu ruang publik, boleh merekam. Yang kedua, tidak ada dasar hukumnya. Kalau nggak ada dasar hukumnya, berarti boleh. Jangan dibalik ya. Kalau dia tuh dibalik. Kalau nggak ada dasar hukumnya, berarti tidak boleh. Katanya kan bangsat cara oknum begitu cara kerjanya ya. Ya sudahlah teman-teman ya. Anyway, seperti itulah negeri tipu-tipu ini ya. Masih seperti itu di negeri kita ini. Dasar hukum masih nggak jelas. Masih banyak oknum. Hakim juga nggak jelas gitu ya. Namun terlepas dari apapun isi pembicaraannya Ferry itu, kita respect sama kedua orang ini. Ya berhentilah menggugat-gugat di pengadilan maupun di pidana gitu ya.
pengadilan adalah opsi terakhir ya. Kayak gue nih, gue menggugat pengadilan terhadap oknum pajak yang namanya Sri Mulyani maupun Surya Utomo karena mereka itu tidak mau berkomunikasi dengan kita. Sudah jalan terakhir teman-teman. Sebentar lagi kita laporin polisi, tetapi kan itu adalah jalan terakhir kalau dia sudah tidak mau bicara, teman-teman ya. Tetapi Ibu Ayu bersedia untuk bicara, bersedia untuk podcast, itu aja udah bagus banget ya teman-teman. Terlepas dia bakal digoreng dan dicela netizen dan sebagainya ya. Ya begitulah teman-teman ya, di negeri Wakanda ini yang semuanya serba tidak jelas, terutama hukumnya, tidak ada kepastian hukum. Kita sebagai rakyat jelata bisa ngapain? Kita hanya bisa berusaha maksimal yang kita bisa teman-teman ya, dan kita tidak boleh menggunakan kekerasan teman-teman. Jangan seperti si Ahem itu ya, yang sedikit-sedikit main tangkap, main laporin, masukin penjara dan sebagainya. Udahlah, janganlah. Kita berdiskusi secara santai saja, secara publik. Dan gue juga menunggu nih ya, Pak Purbaya, bagaimana tanggapan Pak Purbaya sehubungan dengan merekam di kantor pajak. Nah, dan bagaimana tanggapan dari DJP ya sehubungan dengan dasar hukum untuk melarang orang merekam di kantor publik. Padahal kantor pajak adalah kantor publik dan tidak ada larangan merekam di kantor publik. Sedangkan kita kalau merekam, akhirnya gue jadi tidak bisa melakukan apa yang gue mesti lakukan, yaitu bertemu dengan petugas pajak dan sebagainya. Itu teman-teman ya. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan dikomentari. Sampai jumpa, semoga terbantu.